Jadi mana yang bagus? Dua-duanya oke. Ketika kita mau menambah jumlah kata, kita bisa extend dengan menambahkan connector with, kemudian ikuti verb dan verb 3 gitu ya. Kalau misalnya dia bentuknya pakai connector, ya silakan connectornya tetap dipertahankan. Ya, nah kita coba lihat di dalam soal ya bahwa sangat mudah sebenarnya memahami bentukannya ini. Nah kita lihat di sini ya, oke, kita lihat di sini. Oke, baik. Nah di dalam soal ini bisa lihat di sini, bisa lihat layarnya, Mem. Oke, nah sekarang kita lihat soalnya ya, kita lihat soalnya di sini. Ada pertama kali kita analisis apanya, Mem? Kita analisis dulu kata kerja. Gitu. Ada nggak kata kerjanya? Ada kata kerjanya? Itu pasti akan Mem selalu ulang karena nanti di skill berikutnya juga sama. Ada nggak kata kerjanya? Ada, Mem. Mana? Head. Ya, ada bukan head. Ayo coba perhatikan benar-benar. Yang mana di situ kata kerjanya? Conflicting. No? Yo, practice lagi. Yang mana kata kerjanya? Give, Mem. Ya, bagus. Give ya. Sini ada give. Kemudian ada subjeknya. Oke. Nah, kalau di sini ada verb, oke. Kemudian di sini ada subjek, gitu kan? Sudah? Bisa lihat di sini? Oke. Nah, kemudian di sini ada titik-titik. Nah, kira-kira kalau jawab soalnya ini sudah? Oke. Sudah ada kata kerja, udah ada subjek. Maka apa yang harus muncul, Mem? Maka yang boleh muncul adalah Connector, Mem. ya, kalau kita ikut struktur kalimatnya kan connector, subject, verb. Kenapa gitu, Mem? Karena ada tanda koma. Kan gitu ya? Ini ada tanda koma kan? Nah, ini menunjukkan bahwa anak kalimatnya muncul duluan dari induk kalimatnya. Nggak apa-apa, ini yang struktur apanya ya, maksudnya yang kita ikuti menjawab dengan cara struktur. Nanti kita ada cara cepatnya juga. Nah, connector, subject, verb. Mem, di sini nggak ada pola yang connector, subject, verb. Oke, baik. Kalau nggak ada connector, subject, verb, kita lihat di sini, maka kita lihat bentuk reduce-nya. Tadi bentuk reduce-nya bisa digantikan dengan apa? Verb ing. Gitu ya, kan gitu ya, verb ing. Oke, ada verb ing, ada. Maka jawabannya langsung yang C. Kan gitu ya. Itu cara yang pertama. Yang kita ikut lihat strukturnya. Cara yang kedua bagaimana, Mem? Cara yang kedua adalah kita bisa lihat di sini. Ini sudah ada subjek, kan gitu ya. Benar ya? Mem bilang kan sudah ada verb. Masih ingat nggak Mem bilang? Kalau sudah ada di dalam soal, maka itu tidak boleh muncul lagi di dalam pilihan. Benar ya? Masih ingat kan yang Mem bilang kan? Kalau di dalam soalnya udah ada verb, jangan lagi cari di dalam pilihan verb. Karena dia sudah punya, dia nggak butuh itu. Maka kita harus kasih apa yang dibutuhkan oleh soal, kan gitu ya. Nah, maka kita lihat di sini, ini ada subjek, ada verb, salah. Ini Mem ada verbnya, oke. Ini Mem, ini bukan verb ya, ini participle kan, masih ingat kan? Yang fungsinya sebagai apa? Adjektif. Masih ingat ya? Ini fungsinya sebagai adjektif. Jadi dia verb ing, tapi fungsinya sebagai adjektif. Yang ini Mem, ini verb. Oke, jelas ya? Nampak jawabannya yang mana? Yang C. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau mau lihat struktur juga boleh. Kalau kita mau lihat concernnya ke cara cepatnya, apa yang dimiliki oleh si soal juga boleh. Oke? Nah, itu. Jadi tidak susah ya. Di awal kita udah belajar cari dulu verb. Oke, ada verbnya, ada subjeknya, nggak ada, maka cari. Oke, itu yang satu klausa sekaligus sebagai kalimat. Maju kita ke sentence with multiple clauses, di mana soalnya itu sudah terdiri dari beberapa klausa dan menggunakan connector, kan gitu ya. Maka kita lihat connectornya. Kalau yang compound dia fanboys, kalau yang kompleks di luar dari fanboys. Dan kita ingat strukturnya kembali. Kalau fanboys ada koma dulu sebelum konektornya, nggak boleh dirubah, kan gitu ya. Kalau yang kompleks kata penghubungnya di luar dari si fanboys, kan gitu ya. Boleh dirubah strukturnya. Kita harus memastikan bahwa setelah konektor polanya subject verb, setelahnya juga subject verb, seperti itu. Nah, itu yang berikutnya kita lihat di situ ada yang menggunakan connector with. Nah, tetap balik ke konsep dasar. Kita lihat konektornya, itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada dua kata kerja maka harus muncul apa? Masih ingat?
Kalau udah ada dua kata kerja harus muncul apa? Konektor, mem. Konektor, kan gitu ya. Nah, itu yang harus kita ingat di dalam soal. Jadi nanti kita akan maju lagi, terus maju lagi, dan itu connected, saling terhubung skillnya. Nah, masih ingat kan yang Mem sampaikan bahwa verb ing dengan verb sering itu tidak dianggap kata kerja kecuali sebelumnya ada apa? Masih ingat? Masih ingat? To be, ma'am. To be, kan gitu ya, ada has, have, had. Kalau dia yang pakai verb 3, kemudian mem juga ingatkan kalian coba belajar gitu ya di luar kelas bagaimana membedakan subjek dengan verb, kan gitu mem bilang ya. Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa subjek yang singular itu verbnya juga singular, subjek yang plural itu juga plural. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti ini siap dong tugas kita selesai yang skill 14 sampai 15 kalau mem nggak salah. Ya, ini sudah selesai. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Yang berikutnya, when you are free to leave. Nah, ini lebih gampang lagi. Kita udah lihat ada when, harusnya polanya diikuti apa? Subject plus verb. Kan gitu ya. Ternyata kita lihat di sini nggak ada subjek, nggak ada verbnya. Jadi gimana, mem? Kalau nggak ada subjek verbnya, maka kita cari pola reduce-nya. Oke, pola reduce yang pertama kita cari apa, nak? Reduce yang pertama kita cari apa? Verb ing. Verb ing, ma'am. Tadi ya, verb ing. Ada nggak verb ing-nya? Ada, mem. Oke, pola reduce yang kedua kita cari apa? Verb 3, ma'am. Verb 3. Ada nggak verb 3-nya di sini? Ada, ma'am. Ada. Maka jawabannya yang mana? Yang B, ya kan? Oke, yang B. Yang ini ada the-nya, salah. Yang ini mem ada is-nya, salah. Dia hanya butuh verb 3 di sini. Kalau ada penambahan ya silakan. Tapi di awal itu langsung setelah when itu adalah finish. Seperti itu, ya. Nah, itu polanya. Kita lihat lagi contoh yang lain biar lebih oke ya. Nah, ini juga lebih gampang. Yuk, kita lihat. Ada apa di sini? Konektor, mem. Connector, ma'am. Kan gitu ya. Nah, kalau ada konektor maka polanya subject verb. Ada nggak yang polanya subject verb? Ada, mem. Ada? Yang Nggak ada, ma'am. Ya kan? Maka kita cari pola reduce-nya kan? Nah, pola reduce yang pertama kita cari apa? Verb ing, mem. Ing, ma'am. Ya, jadi membedakannya adalah verb ing dengan verb 3 gitu ya. Jadi kalau verb ing itu maknanya aktif, kalau dia verb 3 maknanya pasif. Jadi membangun atau dibangun, membangun gitu kan. Jadi verb ing. Nah, jadi jawaban yang mana? Yang verb Yang ing. yes, ma'am. Itu ya, oke. Nah, itu untuk yang nomor 1. Kita coba nomor yang lainnya, gampang ya. Nah, kita lihat nomor 2 nih, lihat. Nah, ingat ya, tipsnya itu semuanya bisa dipakai. Jadi mau skill yang mana, tetap kita harus ingat, kita pastikan sentence-nya punya verb gitu kan. Kalau udah ada verb ya, maka nggak boleh lagi muncul di dalam pilihan. Itu harus diingat gitu ketika jawab soalnya. Coba kita lihat nomor 2, ini panjang banget. Pertama yang kita cari apa? Kata kerja. Kan gitu ya, nak ya. Kita cari yang kata kerja. Oke, coba lihat di sini mana kata kerjanya. Meet. Oke, meet gitu kan? Sudah, meet. Nah, kita ada lihat enggak kata kerja yang lainnya? Ada lihat kata kerja yang lainnya? Di dalam soal? Nggak ada ya? Ada, mem. Nggak ada ya? Oke. Nah, coba perhatikan cara menjawab soalnya. Ini udah ada verb-nya. Maka di pilihan yang ada verb pasti salah. Pasti salah. Ya kan? Tinggal pilihannya E dengan D. Yang mana yang paling benar? D, mem. Iya. Yang mana? Ayo. Yang D, ma'am. Ini dong. Oke, kenapa bilang yang D ini salah? Apa yang kurang? Verb, mem. Verbnya, ma'am. Harusnya di sini ada apa? Ada verb. Ternyatanya bagaimana? Tidak ada, ya kan? Oke, perhatikan ya. Hari ini kan kita 2 kali kuis kan? Yang minggu lalu sama yang ini. Jadi perhatikan benar-benar ya. Mem, ini soalnya di apa enggak, Mem?
Disamain nggak, Mem? Kalau saya nggak salah beda. Ya, jadi perhatikan benar-benar. Jadi yang sebelumnya dengan sekarang tuh punya keterkaitan. Ya, perhatikan benar-benar. Ya, jadi jawabannya yang A. Loh, kok bisa, Mem? Kita lihat kan. Kalau dia udah ada birth, gitu kan, kemudian kita lihat di pilihan ada, maka dia bukan jadi pilihan. Nah, maka kita harus cari bentuk apa, bentuk reduce-nya. Pertama kita cari reduce apa, birth ing. Nggak ada birth ing ya di pilihan kan. Birth tree nggak ada. Setelah itu turun kemana, Mem? Noun. Remote pick kan bentuk noun ya. Sudah? Kan gitu ya. Nah, remote pick itu bentuknya noun. Maka jawabannya yang mana, Mem? Jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lihat lagi yang berikutnya. Sudah, kita lihat. Perhatikan benar-benar. Nomor 3. Yang mana kata kerjanya? Begin. Begin. Oke. Kalau gitu, semua yang bentuk kata kerja akan salah gitu ya. Ini begin. Oke. Mem, ini kata kerjanya ada mem spawn. Ya, salah. Ya kan? Ya kan? Kemudian apa ini? Pilihannya tinggal berapa? 2 kan? 2. Ya, B dengan D. Mana yang benar? Yang B atau D? Iya. Yang B. Iya, yang B. Kenapa gitu, Mem? Kita lihat ya. After. Setelah after itu harusnya polanya bagaimana? Subject plus verb. Kan gitu ya. Afternya tetap dipertahankan, Mem. Iya dong. Tadi kan Mem bilang ya, yang hanya dihilangkan itu kalau kategori konektornya adalah with. Kalau dia kategori konektor yang di compound, maka dia harus tetap dipertahankan. Dan nggak ada subject verb, maka kita tarik bentuk reduce-nya. Nah, bentuk reduce subject verb apa? Cari dulu yang pertama adalah verb ing. Iya kan? Nah, ini udah jelas, ini verb ing. Maka jawabannya yang D. Bagaimana dengan yang D ya? Bagaimana dengan yang D, Mem? Nah, kalau kita mau pakai yang ini, found, seperti itu, sudah, maka di sini harus ada konektor. Nah, ini yang nggak ada apanya, konektornya. Seperti itu. Oke? Nah, ini untuk yang nomor 3, Mem akan stop sampai nomor 5, karena kita harus mengejar materi kita. Temuan kita cuma sampai 7 kali gitu ya. Nah, nanti Mem mau kalian untuk berlatih nomor 6 sampai 10. Jangan harap nanti kalau TOEFL ini 7 kali terus bisa dapat nilai TOEFL 500. Enggak, kalian harus latihan. Saya hanya mengasih konsep bagaimana menjawab soal TOEFL yang cepat, tapi harus latihannya di kalian. Ya, nggak bisa cuman saya saja. Harus kalian latihan di rumah. Jadi drillingnya itu penting. Kalau hanya cuma sampai 1 semester itu hanya untuk dapat kalian konsepnya. Kalau misalnya untuk latihan itu harus kalian tingkatkan terus. Oke? Nah, nomor 4 lihat. Behind government secrecy. Nah, sekarang ini panjang banget kan? Kalau kita menerjemahkannya pun pasti pusing kepala kita ya. Maka caranya adalah mencari kata kerja. Jadi jangan pernah diterjemahkan. Pertama cari dulu kata kerja. Yang mana kata kerjanya? Produce. Oke, yang mana kata kerjanya di sini? Produce gitu ya. Oke, baik. Nah, ini produce. Maka kita pastikan yang ada kata kerja itu pasti salah, ya kan? Ini ada kata kerjanya. Jadi kata kerjanya itu yang is ya, bukan di hidden-nya. Karena hidden di situ verb 3, fungsinya sebagai participle. Di sini juga ada is. Di sini juga ada is. Udah langsung jawabannya kan? Yang mana jawabannya? Hidden. So, gampang ya. Paham ya? Jadi ini gampang sekali. Oke, yang terakhir nomor 5. Siapa yang mau coba jawab? Dapat 5 poin. Nanti dicatat sama si Rusdi. Silakan. Ayo. Ayo, silakan. Apa di sini penanda dalam soalnya? Ada until kan? Ada until ya. Until itu kan konektor ya untuk si kompleks ya. Sudah? Nih ada konektor. Setelah konektor tuh harusnya polanya apa nak? Subject verb. Ada nggak polanya dia konektor kemudian diikuti subject verb? Ada di sini subject verb. Ada subject verbnya? Nggak ada ya.
Nggak ada kan? Ini cuma subjek doang. Ini their verb juga cuma subjek doang. Oke mem, nggak ada mem. Kalau gitu kita cari pola reduce-nya. Reduce yang pertama cari apa? Verb ing. Kan gitu ya. Oke, ada nggak verb ing-nya? Nggak ada, mem. Nah, Nggak ada, mem. Ya, turun lagi. Cari verb 3. Ada verb 3-nya? Ada, mem. Ada Ya, yang mana jawabannya? Si, mem. Si sama D. Oke. Karena setelah konektor itu langsung dia verb ing atau verb 3. Nggak boleh ada yang lain. Mem, ini mem nggak benar mem. Ini nggak benar. Apa yang salah dengan di sini? Ini ada subjeknya. Ada subjek. Ada subjeknya. Tapi di sini langsung verb 3. Nggak boleh kan lompat langsung verb 3 kan? Harus ada apa sebelum verb 3 ini? Harus ada has, ya kan? Atau have. Ini bentuknya pas. Maka kita harusnya letakkan di sini ada had. Kan gitu ya, harusnya until the astronomers recently have proven. Seperti itu, tetapi ternyata tidak ada have-nya, maka itu kategorinya jadi salah, seperti itu. Paham ya? Oke? Nah, itu untuk skill 1 sampai skill 15 kalau memang nggak salah ini selesai. Skill 15 atau 14 ya, kita lihat dulu. Ini sampai skill 14 ternyata. Oke? Nah, itu untuk latihan kalian yang 6 sampai 10 silakan kerjakan di rumah. Jadi mem kalau ujian UAS nanti mem ambil dari buku ini. Iya, saya ambil dari buku ini. Biasanya saya ambil dari TOEFL review exercise. Makanya mem suruh kalian kerjakan karena rata-ratanya mem ambil soalnya dari situ. Seperti itu. Jadi kalian harus latihan. Mem review kembali skill 1 sampai 14 ya. Kalau ada 2 kata kerja harus ada konektor. Maka cobalah untuk belajar mengenal konektor dari masing-masing tipe, dari masing-masing skills. Itu yang pertama. Yang kedua, improve lagi kemampuan kalian untuk membedakan mana subjek, mana verb. Itu harus diingat ya, mana subjek, mana verb. Yang ketiga, harus bisa bedakan mana subjek yang singular, mana verb yang singular dan plural, begitu juga ya. Yang keempat, apa yang ada di dalam soal jangan lagi muncul di pilihan. Kan gitu ya. Jadi kalau udah tersedia di soal, itu membantu kita untuk melihat di pilihan. Oh, yang ini udah ada di dalam soal gitu ya. Maka di pilihan tinggal dicoret saja seperti itu. Jadi 4 tips ini kalau kalian bisa implementasikan atau kalian bisa apply ketika menjawab soal TOEFL, yakinlah kalau structure and written expression itu ada 40 soal dalam waktu 20 menit. Saya yakin paling pun slip salah itu hanya 2 soal. Seperti itu. Paling salah itu cuma 2 soal saja. Kalau memang betul-betul kalian latihan, kemudian mengaplikasikan tips ini, saya yakin ya, karena ya banyak mahasiswa saya juga sudah dapat TOEFL-nya di atas 600 seperti itu ya. Apalagi kalau jurusan sastra Inggris ya kan lebih lah. Oke, nah itu untuk materi kita. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke pertemuan yang berikutnya, skill yang berikutnya, skill 15 sampai 19, sentences with inverted subject and verb. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya akan habiskan supaya minggu depan kita bisa masuk ke dalam materi structure and written expression. Kalau itu kan ya, kalau yang sebelumnya itu kan structure ya. Nah, kita supaya bisa nanti masuk ke materi written expression. Ngapain written expression? Kalau dia di structure, kita cari jawaban yang benar. Kalau di written expression, kita cari jawaban yang salah. Terbalik ya. Structure kita cari jawaban yang benar. Kalau di written kita cari jawaban yang salah. Nah, ini yang akan kita bahas. Jadi kita akan selesaikan sampai skill 19. Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak ada, Mem akan lanjutkan ke skill 15. Ya, jadi saya harap kalian harus latihan di rumah. Jangan hanya berharapnya dari latihan yang ada di kelas. Kita nggak cukup waktu nanti kita untuk membahasnya. Oke? Nah, sekarang ada sentences with inverted subject dan verbs. Apalagi ini, Mem, gitu kan? Nah, jadi invert itu dibalik. Kalau kita tahu, biasanya struktur kalimat itu bagaimana? Subjek, kan gitu ya? Gitu ya. General structure English structure itu kan general structure of English sentence itu kan subject, verb, object. Kan gini ya. Umumnya kalimat kan. Nah, ternyata di bahasa Inggris ini ada polanya itu dibalik.
Loh, apanya dibalik, Mem? Terbalik dia. Dia muncul verb dulu, baru subjek dulu. Oh, ada ya, Mem? Ada. Nah, kalau kita dalam soal, dalam menulis, bisa kita melakukan ini. Kita sudah keren sekali bisa menulis ya. Biasanya ini expert. Nah, tetapi ada beberapa hal yang sebenarnya sudah umum, sudah kita pernah lakukan di dalam belajar bahasa Inggris. Nah, ketika verb muncul duluan, gitu kan? Ketika verbnya muncul duluan, nah, kemudian diikuti oleh subjek, itulah yang disebut dengan inverted sentence. Sudah? Ini namanya inverted sentence. Tetapi satu hal yang harus kalian lihat di sini, bahwa ini tidak seperti langsung merubah. Contoh misalnya ya, Rusdi gitu ya, misalnya writes a letter. Nggak bisa ini tiba-tiba, misalnya membuat ini ya, writes a letter. Nah, Rusdi writes, misalnya buat seperti ini. Nggak bisa membalikkan writes Rusdi, salah, nggak boleh. Bukan seperti itu. Jadi bukan dia langsung merubah ini subject verb, kita rubah dia jadi verb subject, nggak boleh. Ini sudah menyalahi aturan bahasa Inggris. Kan gitu ya. Ada syaratnya. Kapan kita bisa letakkan verb dulu baru subject. Nah, makanya di sini membuat. Lihat nggak di sini? Ada sesuatu di sini kan? Ya, ada auxiliary atau modals. Nah, kita lihat. Kapan, Mem, kita bisa merubah posisi verb duluan baru subjek? Yang pertama ketika membentuk kalimat interrogatif. Masih ingat nggak kalimat interrogatif dalam bahasa Inggris itu seperti apa? Ada yang masih ingat? Ingat, Mem. Ya, contohnya apa, Christian? What are you doing? Ya, what are you doing, gitu ya. What are you doing, kan? Atau misalnya kalau interrogatif itu berarti dia yang membutuhkan jawaban yes atau no. Misalnya paling gampang adalah are you a student? Itu paling gampang kan? Are you a student? R-nya dulu muncul baru you-nya kan? Iya, Mem. Nah, itu yang paling simple. Jadi ketika kita membentuk kalimat interrogatif yang kalau dalam bahasa Inggris jawabannya cuma ya atau tidak, kan gitu ya. Bagaimana kita memulainya ini, Mem? Biasanya kita menggunakan to be dulu. Di are you. Nah, ini are-nya kata kerja, verb dulu baru you-nya subjek. Oke, ini udah umum. Ya. Bagaimana dengan yang ini, Mem? Yang question words. Nah, ini tadi yang dikasih contoh sama Christian. Paling gampang adalah kata tanya gitu ya, kalimat tanya yang menggunakan question word. Yang mana 5W 1H, misalnya what is your name, misalnya seperti itu ya, what is your name. Nah, kita lihat di sini, ini muncul dulu is-nya, kata kerjanya, baru name-nya apa? Nah, baru name-nya sebagai it. Kalau kita nuliskan lagi, dia kan kita pasti akan mulai dengan subjek kan. Kalau tanda tanya, kita misalnya, ini kita mulainya dengan is. Ketika kita jawab, kan kita mulainya dengan my name. Kan gitu ya, tetap balik lagi ke subjek. Nah, ada gitu ya, ada di sini beberapa kondisi yang membuat kita menginvert subjek dengan verb. Jadi kita fokusnya di sini. 1, 2 ini hanya pengetahuan umum. Tapi kalau di ujian TOEFL yang sering keluar itu adalah nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6. Ya, 3, 4, 5, 6. Nah, nanti yang nomor 6 ini diulang lagi di materi berikutnya, di pertemuan berikutnya. Jadi kalau ini udah dapat nomor 6 hari ini, minggu depan tuh lebih gampang untuk memahaminya. Ya, jadi ini saya clear seperti itu. Nah, kita lihat contohnya langsung di dalam latihan kita. Coba lihat di sini ya. Nah, saya coba bawa ke materi. Ini coba perhatikan. Nah, ini tadi yang kita lihat kan interrogatif. He can go to the movies. Kita balik, can he go? Ketika membentuk interrogatif sentence. Jelas ya? Kalau ini ya. Kemudian he goes to the movies. Does he go? Jawabannya cuma yes, no. Kan gitu ya. Pergi nggak ke bioskop? Apakah dia pergi ke bioskop? Yes. Kalau yes, yes he does. Kalau no, no he does not. Kan gitu ya. Nah, sip, mantap, selesai. Nah, question word juga sama. What is the homework? Question word-nya dulu, kemudian ada is gitu ya, ada kata kerja baru subjeknya. Nah, kalau ini nggak usah saya terangkan ya. Nah, kalau ini udah jelas lah, ini hubungannya dengan yang tadi. Kalau ada why, ini kan yang skill yang tadi juga kan, balik-balik gitu lagi kan, ya kan? Diputar-putar di situ-situ kita kan. Ini why pasti subjek verb. Yang mana mem jawabannya? Udah jelas yang C. Ya.
Kenapa? Karena di sini why-nya bukan sebagai kalimat kata tanya, ya kan? Bukan kata tanya, tapi di sini sebagai apa? Konektor. Maka jawabannya yang C. Oke, ini nggak membahas lagi karena udah selesai di skill yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat yang ini. Nah, ini coba lihat, perhatikan. Coba perhatikan, invert the subject and verb with place expression. Apa place expression? Keterangan tempat, gitu kan? Keterangan tempat. Sekarang Mem tanya, ada kalimat. Nah, mungkin kita akan mikir, ini biasanya Mem, saya lihat Mem kalimat seperti ini. Iya, memang biasa. Tetapi ini pada dasarnya bentuk invert. Coba perhatikan, ya. Here is the book that you lend me. Kalau kita pola kalimat bahasa Inggris umum, ini akan menjadi subjek, verb, dan objek. Coba perhatikan. Subjeknya apa? Here. Subjeknya apa? Here, Miss. Bukan, salah. Kalau kita lihat, ini kalimatnya, here is the book that you lend me. Nah, ini kan pola invert. Kalau kita lihat di dalam kalimat ini, yang mana subjek sebenarnya? The book. The book. That you lend me. Kan gitu ya. Jadi panjang ya. Jadi kalau kita bilang the book ma'am, iya benar. Ini subjeknya. Nah, kalau kalimat kita ikut pola subjek verb objek kan harusnya kalimatnya the book that you lend me. Ini jadi subjek ya kan, panjang ya. Ya kan? Kata kerjanya yang mana? Is, ma'am. Yes. Nah, baru here-nya apa? Complement. Kan gitu ya. Jadi kalau dia struktur umumnya bahasa Inggrisnya adalah the book that you lend me is here. Tetapi, mem, saya bukan penekanannya bukan di the book-nya. Saya mau penekanannya di here-nya itu. Nah, karena here itu adalah bagian dari place expression, gitu ya. Biasanya diletakkan di akhir kalimat, tetapi ini jadi di awal kalimat. Maka kita harus invert posisi si verb dengan si subject. Seperti itu. Jadi kalimatnya, here is the book that you lend me. Jadi here-nya ini merupakan place expression. Sama seperti yang kalimat berikutnya. There are the keys that I thought I lost. Kalau kita buat pola kalimatnya subjek, predikat, objek, complement. Seharusnya kalimatnya bagaimana? The keys that I thought I lost are there. Iya, itu kan. The keys that I thought I lost are there. Kan gitu ya, subjek, predikat, objek. Tapi kita mau menekankannya, there-nya itu loh mem yang paling penting, maka kita harus invert verb dengan subjeknya. Makanya membuat di awal tadi ada ada saya bilang tadi verb gitu kan. Setelah verbnya itu nggak boleh langsung subjek, tapi ada sesuatu di tengah seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kita sudah lihat di sini nowhere have I seen such beautiful weather. Maka di sini kita lihat ini place expression-nya, kemudian di sini subjeknya, maka di sini ada verb-nya. Nah, jadi ini yang pertama ya. Jadi kalau di awal kalimat, oke, ada place expression tanpa ada tanda koma, maka kita harus invert verb dengan subjeknya. Misalkan ini lebih jelas lagi ya. Saya lihat kasih contoh lagi. Coba perhatikan. Nah, lihat di sini. In the closet are the clothes that you want. Nah, hati-hati menentukan kata kerjanya. Ini terkait dengan materi kita minggu depan. Coba perhatikan. In the closet are the clothes that you want. Kenapa di sini pakai are? Clothes, ma'am, subjeknya. Ya, karena subjeknya adalah the clothes, bukan in the closet. Ya, jadi bukan the closet. Subjeknya adalah the clothes. Nah, ini nanti bisa keluar ketika ujian TOEFL. Bentuknya invert, terus kita disuruh cari kata kerjanya. Nah, kalau kita mau buat kalimat subjek, predikat, objek kan ini bisa diletakkan di awal, tapi seharusnya kan pakai tanda koma ya. In the closet, the clothes, kalau kita balikkan ini kan the clothes that you want are in the closet. Kan gitu ya. Kalau kita buat subjek, predikat, objek. Nah, jadi kalau kita mau meletakkan place expression dan tidak ada tanda koma seperti itu, maka
kita harus invert posisi subjek dengan verb. Sama seperti ini. Around the corner is Sam's house. Kenapa pakai is? Karena subjeknya adalah Sam's house. Beyond the mountains lies, okay, the town where you live. Jadi di sini kita lihat ini ada place expression, maka kita akan jadikan dia di sini verb dulu baru subjek. Nah, kalau dia ada place expression, kita bisa langsung rubah yang bentuk verbnya, baru dia subjeknya. Tapi kalau nggak ada yang ini, kita nggak boleh langsung lies the town, nggak boleh. Ya, itu salah. Itu yang pertama. Jadi kalau ada place expression, maka letakkanlah yang pertama kali itu adalah kata kerjanya. Oke. Nah, sekarang ini ada soal. Apa jawabannya? Apa ya di sini yang menjadi penanda dalam soal? Apa penandanya? Tempat, Ma'am. Tempat. Apa yang menunjukkan di sini tempat? On the second level. Iya, ada on ya. Kalau on itu kan preposisi menunjukkan keterangan tempat. Nah, on the second level of the parking lot, ini kan harusnya pakai tanda koma, Mem. Ya, di sini nggak ada tanda koma. Kalau dia keterangan di awal kalimat kan pakai tanda koma, Mem. Ya, karena di sini nggak ada koma, maka kita langsung tahu yang kita cari adalah verb diikuti oleh subjek. Maka jawaban yang mana? Is empty. Yang mana? Ini verb, oke, ini benar verb, ini benar verb, ini verbnya di sini salah, ini verbnya benar. Oke, sekarang kita lihat cari subjeknya. Empty subjek atau tidak? Bukan, Ma'am. Tidak. Empty subjek tidak. Atau paling gampang, ini ada to be, ada kata kerja, polanya sama, pasti dua-duanya salah, kan gitu ya? Iya kan? Nah, itu. Kemudian yang mana jawabannya, Mem? Yang D. Jadi ini verbnya A, yang ini subjeknya. Oke, ini yang pertama. Jadi kalau ada keterangan tempat di awal kalimat, gitu ya, maka kita harus invert verb dengan subjeknya. Ini contohnya, lihat ya. Kalau kita lihat kalimatnya, kan harusnya in the classroom, gitu ya. Ini contohnya ya, yang gini. In the classroom, kemudian verb, baru subjek. Nah, kalau kita mau buat bentuk pola umumnya, in the classroom, I studied very hard. Harusnya ada koma. Tapi kita nggak mau ada koma, maka kita harus invert verb dengan subjeknya. Itu yang pertama ya. Jadi kalau yang 1, 2 tadi itu hal yang umum. Tapi yang biasa keluar dalam TOEFL yang pertama itu. Kalau ada keterangan tempat, gitu kan, di awal kalimat tanpa koma, maka kita harus invert verb dengan subjek. Nah, yang kedua, kapan lagi kita invert verb dengan subjek, Mem? Ketika ada ekspresi negatif. Apa ekspresi negatif itu, Mem? Contohnya no, not, never. Dan itu di awal kalimat. Contoh, lihat di sini ya. Nah, not once, ini negatif. Never, ini negatif. At no time, ini juga negatif. Kalau ada keterangan ekspresi negatif, maka kita juga harus invert verb dengan subjeknya. Ini verbnya did, ini subjeknya. Nah, siapa yang bisa membalikkan polanya ini menjadi pola yang umum? Subjek, predikat, objek. Mem kasih 5 poin, silakan. Ayo. I missed a question, did not once. Iya, I miss a question not once. Kan gitu ya. Oke, I miss. Jadi did-nya itu muncul dari kata miss. Miss bentuk kedua. Seperti itu. Good. 5 poin. Yang kedua. Lebih mudah, silakan. Subjeknya siapa? Mr. Jones. Mr. Jones, ya kan? Mr. John has never taken a vacation. Mengingatkan ya, ini si Christian ini udah banyak kali loh nilainya. Yang kalian masih nilainya rendah-rendah, yang masih di bawah 30 tuh speak up. Saya nggak bisa bantu nilai ya. Kalau misalnya kalian nilainya D, ya D. Kalau E, E. Kalau C, ya C. Ya, karena saya cuma jumpa kalian 7 kali pertemuan. Jadi penilaian saya itu adalah berdasarkan keseharian. Kalau kalian rajin jawab, dapat poinnya. Kan itu di list ya sama si Rusti kan. Siapa aja yang dapat poin pertemuan ini. Itu bisa bantu nilai kuis kalian.
Jadi jangan nanti begging ke saya nggak akan mau ganti nilai apapun alasannya. Ya, jadi disinilah waktu saat saya menjelaskan, kalau bisa jawab, silakan jawab, dapat poin. Jadi kalau misalnya kamu kuis 30, gitu kan, terus tugas kamu pun nggak bisa naikkan nilai kamu, digabung lagi dengan nilai Bu Riswanti, really sorry. Ya, saya tidak saya tidak bisa membantu seperti itu. Ya, jadi please hanya bisa saya bantu pada saat seperti ini, nambah nilai kamu. Oke, jadi kalau misalnya nanti ujian, saya ujian ABCD, alasannya really sorry, saya by system semua ujian. Ya, makanya kalau ujian saya nggak mau lagi dibiarkan mahasiswanya, saya biasanya ujian live. Karena kalau ujiannya tidak live, itu mahasiswa banyak yang curang. Ya, jadi saya nggak percaya. Makanya saya ujian selalu live. Seperti itu. Jadi ini cara naiknya kamu untuk naikkan nilai. Karena yang saya lihat mukanya ini cuma ini aja orangnya. Si Rusdi, ya kan, yang hidupin kamerain lah, si Rusdi, yang cewek si Neni ya, siapa namanya, lupa saya. Nah ini aja muka yang hidupin, si Christian. 4 orang yang di depan layar saya ini aja, yang lainnya ya diem aja. Ya, jadi saya pasti nggak tahu. Oke? Nah, jadi kalau ada ekspresi tidak negatif di awal kalimat, maka itu harus kita invert verb dengan subjeknya. Yang mana ekspresi negatif nih ada di buku kalian, makanya bukunya kasih. Ada no, barely, nor, hardly, never, only, neither, rarely, nor, scarcely, seldom. Jadi kalau ini udah di awal kalimat, maka kita harus invert verb dengan subjeknya. Kita lihat contoh di soal ini lebih jelas lagi. Apa di sini penanda? Jadi biasakan dalam soal itu mau menandai, penanda dalam soalnya ini, maka saya harus seperti ini. Nah, di dalam soal ini apa penandanya? Ada kata apa? Only. Only, ya kan? Only. Udah dapat penandanya. Ada kata only. Oke? Kalau dia only, sudah, maka di kepala kita apa yang muncul? Polanya harus verb dengan subjek. Ya kan? Verb dengan subjek. Oke, maka kita cari verb. Ini will di depan, ya kan? Yang ini salah, karena dia harus langsung kata kerja. Ya kan? Nah, yang ini. Oke, mana yang benar? Yang will be the printing presses atau will the printing presses be? Dia. Yang mana? Iya, yang di kan? Karena setelah verb itu harus langsung subjek. Ya kan? Oke? Nggak boleh dia setelah verb itu ada lagi di sini. Nah, ini salah. Oke? Paham? Bisa? Gampang ya? Jadi sebenarnya kalau kalian latihan, bisa kalian mengerjakannya. Makanya saya bilang tidak perlu diterjemahkan, tapi bisa menganalisis mana kata kerja, mana subjeknya, mana konektornya. Nah, itu sudah 2 poin. Yang pertama tadi, place expression, sudah. Yang kedua tadi ada apa tadi? Bilang? Negatif. Ya, negative expression. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya sudah kalian pelajari di SMA. Ya, ini yang ketiga sudah kalian pelajari di SMA. Jadi hanya mengulang dengan conditional sentence. Masih ingat nggak conditional sentence? Masih ingat ya? Jadi conditional sentence itu kan kalimat bersyarat ya. Ciri-cirinya ada apa, Nah, biasanya ciri-cirinya ada apa? If, kan gitu ya. Jika, kan gitu. Atau kawannya boleh ada unless. Atau provided, kan gitu ya. Provided, providing, nah itu sama kategorinya. Nah, coba perhatikan, Ya, perhatikan ini. Ini ada if. Nah, masih ingat nggak kalau dia conditional itu kan tipe 1, 2, 3 gitu ya. Paling gampang ingatnya. Tipe 1 berarti dia pakai kata kerja bentuk yang pertama. Kan gitu ya. Tipe 2 pakai kata kerja bentuk kedua. Kalau tipe ketiga pakai kata kerja bentuk ketiga. Kan gitu ya. Nah, kalau yang pertama kawannya present future. Kalau pertama berarti dia kan ada yang verb one, berarti kawannya nanti di sini pasti ada will, gitu ya, atau modals ya. Kita bilangnya modals juga boleh. Will verb one, itulah misalnya. Nah, kalau dia verb two, berarti di sini dia will-nya atau modalsnya dijadiin verb two, yaitu would misalnya. Kata kerjanya gimana, Kata kerjanya tetap, ya. Jadi kata kerjanya ini tetap. Tambah verb one. Kalau verb three gimana, Nah, kalau verb three dia harus pakai had dulu, gitu ya.
had, kemudian ada verb 3-nya. Sudah, kemudian baru setelah itu saya agak panjangkan, ada would have. Jadi setelah would, ini ada have, baru ditambahkan oleh verb 3. Nah, seperti ini kalau dia pakai kondisional. Nah, tetapi ternyata di dalam soal bisa jadi kondisional tuh nggak ada. Jadi penggunaan if-nya itu nggak ada. Nah, itu gimana, Mem? Ya boleh aja. Ya, maka kalau if-nya kita mau hilangkan, supaya kita bagus tulisannya, ini biasanya kalau udah bisa dihilangkan if-nya itu, kita termasuk expert writer, ya. Nah, jadi if-nya dihilangkan, Mem, boleh. Kalau kita hilangkan, apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus menginvert verb dengan subjeknya. Jadi kalimat if he had taken itu sama dengan kalimat ini if-nya kita hilangkan, ini tinggal kita rubah. Sama. Jadi kalau had he taken more time, Mem, lucu kali kalimatnya, Mem. Kan Mem bilang kalau ada verb 2 harus ada konektor. Ini nggak ada konektornya, Mem. Ada, cuman konektornya sudah dihilangkan, diganti dalam bentuk invert. Paham ya? Ya, jadi kalau dia kan ada 2 kata kerja nih. Ini ada had, ya kan? Ini kata kerja. Kemudian di sini Mem ada kata kerja. Mem ada 2 kata kerja, kenapa nggak ada konektor? Ada, tetapi di sini konektornya sudah dilesapkan, di invert posisi si verb dengan si subjek. Paham? Sejauh ini, balik lagi konsep dasarnya tetap itu. 2 kata kerja itu harus muncul 1 konektor. Kan gitu ya? Nah, ini memang foto lah, mana tahu kalian perlu. Saya fotokan ini, mana tahu diperlukan. Nggak tahu lupa yang pelajaran kondisional. Oke? Nah, kita lihat yang berikutnya. Perhatikan. Nah, sama kan? If I were, ada if, ada subjek, ada verb to. Dan if-nya saya mau hilangkan nih, silakan aja. If-nya dihilangkan, sudah, maka yang ini tinggal kita invert. Ya, jadi ingat kawan pasangan yang tadi tuh ingat. If you should arrive, if-nya Mem saya hilangkan, ya boleh aja. Ini hilangkan, ini tinggal kita invert. Oke? Nah, kita lihat sekarang ke contoh soalnya. Bagaimana seperti ini, Mem? Ya sama balik ke tadi ya. Kita lihat ya. Kita lihat di sini, ya. The report would have. Apa di sini penanda soalnya? Penanda soalnya. Ada would have ya. Kalau udah ada would have, ini kondisional tipe keberapa? Ketiga, Mem. Ya, berarti harus pakai had gitu ya. Had verb 3 kan? Nah, berarti if subject ada had di sini verb 3. Oke, kita cari polanya. Ada yang punya if, ada mem. Nih, ada subjeknya, ada mem. Ada verbnya, nggak ada, maka salah. Ya kan? Oke, Mem, ini yang sisanya nggak ada if-nya. Oke, kita hilangkan if-nya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mem? Maka si subjek dengan verb-nya harus kita balik, kan gitu ya. Maka muncul dulu had-nya. Yang muncul had duluan, Mem, ini. Nah, setelah itu apa? Langsung subjek. Yang mana jawabannya kalau begitu? Yang C atau D? D. Yang D, Mem. Nggak boleh ada ini ya. Ini nggak boleh ada. Langsung setelah verb diikuti oleh subjek. Yang ininya gimana, Mem? Ini letaknya di belakang karena fungsinya bukan verb tapi participle. Ya, jadi jangan salah kita membedakan mana kata kerja, mana yang participle. Oke, selesai. Yang terakhir. Setelah itu saya kasih kalian 10 soal, kerjain soal, tapi saya nggak mau yang yang bagian bagian yang skill 15 sampai 19. Kita langsung TOEFL review yang kita kerjakan. Jadi kita tetap ingat ya kan, skill yang 1 sampai skill 19. Ini enaknya bukunya, ketika udah dikasih skill yang baru kita disuruh review supaya ingat. Nah, ini yang ketiga. Jadi tadi ada place expression, ada negative expression, ada conditional tanpa if. Yang terakhir. Oke, yang terakhir kita lihat di sini. Nah, oke, ini saya nggak usah bahas lagi. Yang terakhir yang bentuknya adalah saya lihat dulu ya. Ada nggak di sini? Yang terakhir itu ada sebenarnya komparatif. Oke, sebenarnya. Nah, yang terakhir itu adalah yang bentuk comparative degree. Masih ingat nggak pelajaran SMA comparative degree? Tingkat perbandingan ada berapa? Ada 3, Mem. Ada 3. Yang pertama?
S ma'am. Ya, benar yang S. Positif kita bilang kan? Ya, positif. Ya, S. Kemudian di sini ada adjektif S. Oke. Ini yang pertama. Yang kedua, lebih kan? Kalau lebih itu ciri-cirinya kalau lebih dari satu syllable pakai more. Kan gitu ya. Kalau dia satu syllable pakai apa? IR. Kan gitu ya, slower, cheaper. Nah, pencirinya apa, Mem? Harus ada den. Jadi nggak boleh nggak ada den, ya kan? Begitu ada den kita tahu, oh ini dia bentuknya adalah komparatif. Yang terakhir itu ada apa, Mem? Bentuknya superlatif, kan gitu ya. Nanti ada materi tentang ini, tapi saya nggak akan jelaskan lagi. Di sini saja saya jelaskan. Superlatif apa, Mem, pencirinya? Ada artikel the, kan gitu ya. Ini pencirinya, the most. Kalau yang komparatif, Mem, ada then, kan gitu ya. Masing-masing punya cirinya. Nah, jadi kalau ketika kita punya bentuk comparison, perbandingan, kita boleh invert, boleh tidak, tidak masalah. Ya, jadi kita tinggal lihat di pilihan aja. Jadi misalnya, my sister spends more hours in the office than John. Boleh setelah then-nya itu hanya subjek. Sudah? Mem, boleh nggak, Mem, saya buat setelah then itu subjek verb? Boleh. Karena kenapa? Karena di sini yang dibandingkan adalah spends, ya kan? Kata kerja ya. Makanya di sini pakai does. Mem, boleh nggak saya balikan? Boleh saja. Jadi kalau untuk comparison boleh 3 polanya. Nah, kalau seperti ini gimana, Mem? Maka kita tinggal lihat mana yang mau kita bandingkan. Nah, ketika kita mau bandingkan, inilah yang dalam bahasa Inggris kalau nanti di materi berikutnya itu ada parallelism namanya. Parallel structure. Ya, jadi paralel dia. Yang mana dibandingkan? Kalau si John, berarti kita hanya bandingkan John dengan my sister. Ya kan? Kalau di sini nanti dia si John, ada dasnya, berarti kita bandingkan ada pakai sampai kata kerja. Jadi paralel ya, di sini my sister, di sini John. Yang di sini my sister spends, di sini pakai das. Jadi tiga-tiga bentuknya oke, nggak ada masalah. Jadi ketika kita nulis, kita mau pakai John saja boleh, pakai subjek saja boleh, pakai subjek verb boleh, atau kita invert verb dengan subjeknya juga oke. Ya, jadi nggak ada masalah ya. Tiga-tiganya boleh kita gunakan. Oke. Nah, kita lihat ke latihan soalnya. Yuk. Ya, langsung ke latihan soal ini aja. Biar nanti 10 menit kalian nanti mengerjakan yang skill 1 sampai 19. Nah, nomor 1. Apa penandanya? Langsung yuk, gampang itu. Rarely. Ya, rarely. Negative expression, ya kan? Maka harus ingat di kepala kita ada negative expression, apa yang harus kita lakukan? Verb, subject, ya kan? Sudah? Mana yang polanya verb, subject? Di, ma'am. Ya, di. Udah, cepet kan? Nggak sampai ya, 30 detik ya. Jadi kalau kita ada banyak latihan pasti bisa, lebih cepat dari saya pun pasti bisa. Nomor 2, apa yang menjadi pemarkanya, penandanya? Langsung gitu kan? Ya kan? Langsung gitu kita lihat, langsung lihat di pilihan apa yang diminta. Why, kalau why itu harus subjek tambah, ya kan? Nah, karena kenapa? Karena di sini sebagai konektor. Maka mana jawabannya? Ya, kan? Ini. Ya, diet differ. Bisa? Paham? Oke, kita lanjut yang berikutnya. Yuk. Biasakan cepet kita, biar nanti terbiasa jawab soal. Nah, yang ini, apa pemarkanya? Apa pemarkanya? Word. Ini ya. Nah, word tipe yang keberapa? 2 kan? Kata kerja bentuk kedua kan? Ya. Ada kata kerja word di depan. Sebenarnya ini ada kalimat if tambah subjek tambah word, kan gitu ya. Ingat tadi Mem bilang kalau dia kata kerja bentuk kedua, kawannya apa? Maka kawannya di sini juga pasti kata kerja bentuk yang kedua. Oke, sekarang kita lihat mana jawaban yang benar. Yang mana jawaban yang benar? Yuk. Word di dalamnya dia ada if, ada subjek, verb, kan gitu ya.
karena ini koma maka harus diikuti oleh subjek tambah verb lagi kan gitu ya. Nah gitu. Tetapi di sini were-nya if-nya dihilangkan, munculnya cuman nih were, ya kan? Maka yang hilang apa di sini? Subjek kan? Nah, kita lihat ini subjek mem, oke. Ini juga subjek mem, oke. Ini juga subjek mem, oke. Yang ini mem, ini enggak. Oke, sekarang kita lihat. Setelah were, oke, kemudian subjek, sudah ini subjek, kemudian ini kan kita balik ya. Oke. Nah, kalau dia were seperti ini, mana yang cocok? Not spending atau not spend atau does not spend? Not spend, ma'am. Not spending. Not spending. Kenapa kita bilang not spending? Karena ini bentuknya to be. Kalau ada to be harus diikuti apa? Masih ingat? Verb ing ya, ma'am. Ya, verb ing atau verb three kan gitu ya. Nah, kebetulan yang di sini ada verb ing. Nah, maka jawabannya yang verb ing. Oke, nomor 4. Gampang kali nih. Apa penandanya? Markernya apa di sini? Nowhere. Nowhere, ya kan? Nowhere. Apa itu kategorinya? Kalau yang tadi? Keterangan waktu. Iya, keterangan tempat. Place expression, ya kan? Place expression. Kalau ada place expression di depan nggak ada tanda koma, maka verb dan subject. Oke, mana jawabannya? Iya. Oke. Nah, coba nomor 10, cepat. Jawabannya apa? Ya, di kan? Do, kita. Yes. Kenapa memang nggak kita can? Ada only. Ya kan? Oke, yang nomor 9. Iya, be, ya kan? Ada kata apa, mem? Located behind. Oke? Nah, itu untuk yang sampai skill 14. Selesai kan? Minggu depan kita latihan untuk yang untuk yang written expression. Jadi written expressionnya nanti mem akan ajarkan bagian-bagian yang terpenting. Bagian terpenting itu ada subject verb agreement, satu lagi parallelism. Kalau yang lainnya tenses itu udah dipelajari. Apalagi bagian yang lainnya penggunaan verb three segala macam pronouns itu sudah dipelajari waktu SD pun SMA. Jadi nggak perlu lagi akan bahas. Jadi minggu depan kita masih pertemuan keberapa, Rusdi? Ketiga atau kedua ini, Rusdi? Ini ketiga, mem. Ketiga ya, alhamdulillah masih ada 2 waktu, udah 2 kali. Jadi nanti minggu depan tuh mem selesaikan written expression. Mem hanya ajarkan yang tidak pernah kalian pelajari. Sudah, kalau yang tenses, passive voice, mem nggak akan ajari lagi. Harus belajar sendiri. Sudah, minggu depannya lagi kita akan bahas soal TOEFL. Jadi kita seperti simulasi untuk structure and written expression. Baru minggu depannya kita belajar reading. Reading 2 kali pertemuan cukup. Ya, written expression 5 kali juga sudah bisa tercover semuanya. Jadi nanti waktu ujian kita online akan ada 2 muncul soal structure and written expression, itu ada muncul di online, kemudian readingnya juga ada. Jadi kalian belajar ya, jangan sampai nggak belajar. Kita sebentar nih, 7 kali pertemuan tuh sebentar cuma gitu. Oke, nah sekarang Mem kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Kita bahas supaya tidak hilang ilmu yang di skill 1 sampai 19. Silakan, saya tidak bisa kecilkan ini, apa bisa nggak ya? Kekecilan sekali, tapi kalau bisa ya syukurlah. Nah, Mem kasih waktu 10 menit, silakan kerjakan. Setelah itu kita bahas. Setelah kita bahas, kita akan mengerjakan kuis lagi. Silakan. Yuk. 1 sampai 10. Silakanlah untuk nambah nilai kalian sebanyak-banyaknya. Harus bisa dijelaskan kenapa jawabannya 1 itu A, B, C, dan seterusnya. Silakan. Bisa lihat nggak ini layarnya? Kalau nggak bisa, buka file kalian sendiri ya. Kan udah ada ya masing-masing. Bisa diperbesar kok, Mem. Bisa ya? Oke. Sip. Oke.
Oke, silakan kerjakan 10 menit. Nanti jam 16.20 kita bahas. Silakan. Mau matikan kamera boleh, silakan. Sambil ngerjain soalnya. Mungkin buka file atau apa, silakan.